wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bu. Apa kabarnya anak-anak ibu sekalian? Baik Bu. Sehat? Sehat Bu. Sehat lahir batin ya. Ada yang sakit hati? Aduh. Aduh. Ada siapa? Ibu berharap nggak ada yang sakit hati ya. Tetap baik-baik. Boleh pacaran Bu? Jangan pacaran dulu, masih kecil kita. Jadi ibu mau ngecek nih keseriusan belajar anak-anak. Jadi ibu mau cek dulu melalui absen. Ibu absen dulu ya. Acika? Hadir Bu. Christian? Hadir. Christine? Hadir Bu. Meliaki? Hadir Bu. Siap, kelas ini hadir semua, bagus. Calon-calon anak-anak yang rajin dan anak-anak yang sukses. Anak-anak yang sukses. Terima kasih ya sudah hadir. Ya Bu. Oke. Sebelumnya kita langsung belajar atau mau dengar cerita ibu dulu? Cerita Bu. Cerita dulu lah Bu. Cerita Bu. Dengar cerita ibu sebentar ya. Iya Bu. Jadi ibu punya sebuah cerita yang ibu melalui pengalaman ibu sendiri. Judulnya ini. Ibu kasih judul biar keren. Pentingnya ucapan terima kasih. Jadi 2 hari yang lalu ibu mau ke minimarket. Terus ibu lewat jalan kaki kan ya. Jalan kaki lewat lampu merah. Terus ibu lihat ada anak-anak kecil jualan bakpao. Terus karena ibu penasaran, jadi ibu tanya lah, "Dek, harga bakpaonya berapa?" Terus dia bilang, "Harganya 3.000 Kak." "Oh iya." "Nama adik siapa?" Terus dia bilang, "Nama saya Abi Kak." Terus sebelum ibu beli, ibu tanya lagi, "Umur adik berapa?" 10 tahun Kak. "Terus adik nggak sekolah?" "Enggak Kak, kenapa nggak sekolah?" Terus dia bilang, "Kalau saya sekolah Kak, nanti adik saya nggak bisa makan." Terus ibu diam. Terus ibu tanya lagi, "Emangnya ibu sama bapak adik kemana?" Terus dia jawab, kata dia, "Ibu sama bapak sudah meninggal Kak." Terus ibu diam lagi, karena ibu kayak terharu kan. Terus kakak tanya lagi, ibu tanya lagi, "Adik jadinya tinggal sama siapa?" "Tinggal sama nenek Kak, sama adik saya juga, tapi nenek saya lagi sakit," dia bilang, "makanya saya jualan." Tadi. Terus dia bilang, kata dia, "Ini Kak kembaliannya." Terus ibu bilang, "Nggak usah deh, buat adik aja, buat jajan." Terus dia bilang, "Terima kasih ya Kak, terima kasih," berkali-kali. Terus ibu cuma bilang, adik semangat ya, belajar walaupun nggak sekolah, belajar di rumah, karena kakak yakin pasti ada sukses, pasti suatu hari adik dilimpahin kebahagiaan yang banyak. Terus ibu langsung lari karena ibu udah nggak sanggup melihat muka dia. Terus dia bilang sambil teriak-teriak, Kak, terima kasih ya, terima kasih sudah lebihin bayarnya, terima kasih udah doain saya, terima kasih Kak." Terus ibu langsung yang kayak lari aja, jalan aja. Ibu nggak berani lihat muka dia karena dia yang kayak, ibu sadar dari dia kayak pentingnya ucapan terima kasih seperti itu. Dia bilang, padahal ibu bilang, padahal aku cuma bilang 1 kalimat, tapi dia bisa berkali-kali mengucapin terima kasih. Ibu langsung sadar yang kayak, ibu aja yang dibeliin baju, dibeliin makanan, dibeliin apa-apa sama orang tua ibu kadang sering lupa ngucapin terima kasih seperti itu kan. Jadi di sini ibu mengajak anak-anak ibu sekalian untuk belajar untuk berterima kasih kepada siapapun, kepada orang tua, bahkan orang yang lebih muda. Intinya kita belajar untuk mengucapkan terima kasih dan selalu bersyukur setiap harinya. Oke? Ya, Semangat? Semangat. Oke, siap. Jadi kita sekarang back to pelajaran ya. Hari ini kita belajar sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu
ketiga, siswa dapat menguraikan jenis-jenis makanan beserta enzim. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengetahui apa itu nutrisi. Ada yang tahu apa itu nutrisi? Iya, Christian, apa? Nutrisi adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk tubuh agar tubuh kita dapat bertahan. Sip, jawaban yang sungguh bagus. Terima kasih sudah menjawab. Jadi kita simpulkan sedikit. Kalau nutrisi itu sebenarnya zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi. Nah, sumber energi. Nah, sumber energi itu dari mana, Bu? Sumber energi itu dari makanan yang kita konsumsi. Bisa apa saja, seperti minuman, makanan siap saji ataupun makanan yang seperti buah-buahan seperti itu. Nutrisi bisa kita temukan di berbagai makanan. Nah, itu tadi nutrisi. Selanjutnya kebutuhan energi. Ada yang tahu apa itu kebutuhan energi? Oke, tidak apa-apa. Jadi kebutuhan energi itu adalah konsumsi energi yang berasal dari makanan yang dibutuhkan seseorang untuk menutupi pengeluaran energi dari orang tersebut. Nah, jadi kebutuhan energi ini tadi untuk memenuhinya kita dapat dari makanan-makanan yang kita konsumsi dalam sehari-hari tersebut. Jadi kebutuhan energi ini kita gunakan karena kebutuhan energi ini telah kita gunakan untuk memenuhi aktivitas-aktivitas kita seperti kita sekolah, kita bermain, itu semuanya kita membutuhkan energi. Nah, sampai sini sudah paham nutrisi dan kebutuhan energi? Paham, Bu. Nah, jadi kebutuhan energi itu tadi ya, yaitu konsumsi energi yang dibutuhkan, konsumsi energi yang berasal dari makanan yang dibutuhkan seseorang untuk menutupi keperluan energi orang tersebut. Nah, ada pertanyaan tidak sampai sini? Belum, Bu. Ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, coba Ibu yang bertanya. Menurut kalian kira-kira kebutuhan energi setiap orang sama atau tidak? Tidak, Bu. Beda, Bu. Nah, beda. Jadi apa yang bikin beda setiap orang kebutuhan energinya? Kalau menurut saya Jenis kelamin juga. jenis kelamin atau tergantung aktivitasnya lah, Bu. Siap, pintar sekali. Jawabannya bagus sekali ya. Jadi yang bikin kebutuhan energi setiap orang itu beda-beda. Ada jenis kelamin, terus ada aktivitas, usia juga. Karena jenis kelamin, laki-laki itu cenderung membutuhkan energi yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Karena seperti yang kita ketahui, biasanya laki-laki cenderung melakukan aktivitas yang lebih berat dibandingkan perempuan. Nah, kemudian usia juga, misalnya usia orang lebih dewasa. Nah, orang yang lebih dewasa itu cenderung mempunyai aktivitas yang lebih banyak daripada anak balita atau anak-anak remaja. Jadi mereka membutuhkan energi yang lebih besar. Kemudian aktivitas juga, misalnya kita sama ini seumuran, tapi aktivitas kita beda. Misalnya ibu kerjaannya cuma rebahan, cuma main HP, sedangkan Christian misalnya dia suka main bola, suka main futsal, suka olahraga renang, suka kemana-mana. Jadi aktivitas itu lebih banyak, aktivitas dia lebih banyak. Jadi tentu dia membutuhkan energi yang lebih banyak seperti itu. Nah, selanjutnya kebutuhan energi itu kan berasal dapat kita penuhi melalui makanan. Nah, ini nyambung ke tujuan pelajaran yang ketiga. Jadi jenis-jenis makanan. Siswa dapat menguraikan jenis-jenis makanan beserta fungsinya. Jadi ada yang tahu tidak jenis-jenis makanan itu apa saja? Jenis-jenis nutrisi itu apa saja? Iya, coba Chris. Karbohidrat, Bu. Oke, ada lagi? Vitamin, Bu. Siap. Terus ada lagi? Protein, Bu. Oke, pintar. Apa lagi? Lemak, Bu. Oke, ada lagi? Mineral, Bu. Kira-kira yang belum. Mineral. Oke, Mineral. terus ada nggak yang belum terjawab kira-kira?
Ayo. Kalsium. Iya, terus ada nggak kira-kira yang sangat kita butuhkan untuk tubuh kita? Ayo, kira-kira apa? Ayo. Coba. Tahu? Nggak tahu Bu. Air. Butuh nggak air? Butuh. Butuh kan? Kalau haus, kepanasan, butuh air? Butuh. Butuh, Bu. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi itu jenis-jenis makanan dibedakan berdasarkan fungsi dan juga bahan penyusunnya. Kita ulangi, tadi ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, vitamin, mineral, dan juga air. Air. Nah, karbohidrat. Karbohidrat ini apa ya kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Nutrisi yang mengandung zat pati, Bu. Oke, siap, pinter. Iya, jadi karbohidrat itu nutrisi yang mengandung zat pati, benar. Karbohidrat ini juga sumber energi utama yang dibutuhkan oleh setiap tubuh kita. Jadi kurang lebih 80% tubuh kita membutuhkan karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat itu juga dibedakan menjadi dua ya. Itu pertama ada karbohidrat yang mengandung zat tepung dan juga karbohidrat yang mengandung zat gula. Jadi ibu punya gambar biar kalian sedikit mengerti, lebih mengerti. Nah, jadi ini jenis-jenis makanan ya. Ini kalau misalkan karbohidrat yang mengandung zat tepung, kira-kira apa aja? Nasi, Bu. Oke, nasi. Terus? Roti, Bu. Oke, terus ada lagi? Nah, apa ayo yang mengandung zat tepung kira-kira? Ibu. Oke, benar. Indomie. Jadi, apa lagi? Indomie. Oke, bisa. Jagung, apa? Bu. Oke, jadi dari gambar ini berarti karbohidrat yang mengandung zat Tepung. iya. Pati. Sedangkan karbohidrat yang mengandung zat gula itu biasanya terdapat pada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Oke, yang kedua itu ada lemak. Nah, apa ini lemak? Ada yang tahu? Oke, nggak apa-apa. Enak. Jadi kalau karbohidrat itu kan sumber energi utama yang dibutuhkan tubuh. Nah, kalau lemak itu cadangan energi yang disimpan di dalam tubuh. Jadi nanti lemak ini akan suatu waktu dipakai juga di dalam tubuh kita. Nah, lemak ini juga terdiri dari asam lemak dan juga gliserol. Kemudian contoh makanan yang mengandung lemak apa aja kira-kira? Daging Bu. Daging. Terus dari gambar ada ya, ada telur, ada apa lagi? Ada alpukat. Jadi sebenarnya lemak ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu lemak, ada yang tahu? Lemak jahat dan Jahat lemak dan baik. Lemak hewani juga, lemak nabati juga. Kalau dari gambar ini, kira-kira lemak hewaninya apa? Terus lemak nabati apa? Yang Ikan. hewani Ikan. daging, Bu. Oke, jelas ya. Jadi kalau lemak hewani itu seperti ikan, telur, daging. Kalau lemak nabati itu seperti alpukat, kacang-kacangan seperti itu. Nah, kemudian ada protein. Kalau protein ini ada yang tahu apa fungsi protein? Berfungsi untuk menyusun perkembangan sel seorang untuk bertumbuh. Oke, bagus sekali jawabannya Christine. Jadi protein itu berfungsi sebagai sel pembangun. Dia membangun sel-sel dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, protein juga dibagi menjadi dua seperti lemak, protein hewani dan juga protein nabati. Nah, kalau protein hewani, misalnya kita lihat ya dari gambar itu kita lihat bahwa protein hewani ada daging, ada telur, ada susu. Nah, kalau nabati itu mungkin ada dari kacang-kacangan seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada vitamin. Ayo, vitamin. Ada yang tahu vitamin atau fungsi vitamin apa? Tahu? Oke. Jadi kalau fungsi vitamin itu dia sebagai zat yang mengatur metabolisme tubuh.
Jadi vitamin itu mengatur metabolisme tubuh dalam tubuh kita. Nah, kalau contoh makanan yang mengandung vitamin itu seperti yang digambar itu ada buah-buahan, ada sayur-sayuran juga. Nah, selanjutnya ada mineral. Ada mineral. Kalau mineral, ada yang tahu fungsi mineral? Dia nggak beda jauh sama vitamin. Jadi apa fungsinya? Untuk keseimbangan tubuh. Nah, sip. Kalau mineral itu berfungsi sebagai mengatur keseimbangan tubuh, metabolisme tubuh agar berjalan dengan normal seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, yang paling kita butuhkan penting maksudnya, itu ada air. Air ini sangat dibutuhkan juga untuk tubuh kita karena sebagai zat pelarut untuk melancarkan sistem saluran pencernaan dan juga Sistem osmoregulasi. iya peredaran darah juga. Jadi air ini berperan penting untuk tubuh kita juga. Jadi anak-anak ibu sekalian jangan kekurangan minum air ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya. Di karbohidrat itu kan 80%, Bu. Iya. Nah, itu kan terbagi menjadi dua, zat tepung dan gula. Nah, kalau misalnya kita hanya mengkonsumsi zat gula, apakah karbohidrat itu tetap 80%? Iya, tetap tapi sebaiknya kita mengonsumsinya rata. Maksudnya ada karbohidrat yang berasal dari zat tepung dan ada juga yang berasal dari gula seperti itu. Makasih, Bu. Jadi jangan kayak kita memang butuh makanan itu yang seimbang. Sebaiknya jangan makan, apalagi anak-anak kosan atau anak-anak milenial sekarang kan, mereka sukanya kayak indomie. Kalau bisa kita harus makan makanan yang sehat seperti ada yang tertera di gambar. Oke, mungkin ini ya pelajaran dari ibu. Jadi kita simpulkan kesimpulannya pada materi sistem pencernaan kali ini. Nutrisi adalah apa tadi nutrisi? Coba ulangi Mustiat. Nutrisi adalah zat yang membangun tubuh kita, Bu. Iya, zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi bisa terus kebutuhan energi. Apa tadi kebutuhan energi? Coba Atika, masih ingat nggak yang dijelasin tadi? Kebutuhan energi itu beda setiap orang, Bu. Iya, beda-beda kebutuhan energi. Terus jenis-jenis makanan, coba ulangi Christine, tadi ada apa saja? Karbohidrat, Bu. Oke, apa lagi? Lemak, protein, vitamin, mineral, air. Oke, terima kasih. Oke, itu ya materi hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran yang baik pada materi hari ini. Dicatat yang kira-kira penting. Kemudian ibu ada tugas. Ini LKPD dari materi hari ini. Kalian bisa kerjakan di rumah. Terus minggu depan dikumpul ya. Baik, Bu. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mau belajar. Semoga sehat selalu dan terus semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.